Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judeslianti Amran, SPD GR, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan tentang tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.3.A.6 tentang visi guru penggerak. Adapun fasilitator saya adalah Ibu Yayet Budiati SPD MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Sala SPD MPD. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode BAKJA. BAKJA adalah akronim dari B. Buat pertanyaan atau define, A. Ambil pelajaran atau discover, G. Gali mimpi atau dream, J. Jabarkan rencana atau design, dan A. Atur eksekusi atau deliver. B. Buat pertanyaan atau define. Berisikan pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran atau discover, yaitu ambil pelajaran dimaksud untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan dijadikan sebagai pembelajaran. Gali mimpi atau dream, di mana kita berimajinasi dan bernarasi tentang keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J. Jabarkan rencana atau desain. Setelah memiliki pemahaman yang kuat tentang tujuan dan visi, langkah selanjutnya adalah merinci rencana tindakan. Dan berikutnya adalah tahap terakhir, yaitu A. Atur eksekusi atau deliver, yaitu melaksanakan rencana yang telah dirinci. Ini melibatkan implementasi tindakan yang telah direncanakan dengan tujuan mencapai hasil yang diinginkan. Berikut ini adalah visi guru penggerak yang telah saya buat. Mewujudkan peserta didik yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila dan unggul sesuai bakat dan minatnya. Adapun prakarsa perubahannya adalah meningkatkan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minat dengan mengoptimalkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya. Pertanyaan: bagaimana cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minat dengan mengoptimalkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya? Berikut adalah beberapa tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan. Yang pertama, sharing dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang pembelajaran. Kedua, melakukan asesmen diagnostik non-kognitif kepada peserta didik untuk mengetahui potensi atau bakat dan minatnya. Ketiga, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya. Pertanyaan pertama, siapa sajakah yang berperan penting dalam mengembangkan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minatnya dengan mengoptimalkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya? Tindakan atau penyelidikan. Seluruh warga sekolah berperan penting dalam usaha mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat peserta didik. Bagaimana memilih pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zaman untuk dapat mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Melakukan survei atau observasi kepada peserta didik dalam bentuk wawancara ataupun refleksi setelah melakukan pembelajaran di kelas. Pertanyaan berikutnya, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kreativitas, bakat, dan minat peserta didik dengan mengoptimalkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zaman? Tindakan atau penyelidikan. Memberikan pembelajaran berbasis proyek kepada peserta didik, penggunaan berbagai teknologi pada saat pembelajaran, rancang kelas yang kreatif, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, melaksanakan kegiatan yang berbasis kompetisi, pemberian tugas yang fleksibel, melaksanakan pembelajaran dengan berdiskusi terbuka, mendukung kolaborasi antar peserta didik, dan mendukung kebebasan serta pilihan. Pertanyaan pertama, apa kebiasaan yang akan terjadi jika peserta didik sudah mengembangkan kreativitas melalui bakat dan minatnya? Tindakan dan penyelidikan. Terciptanya proses pembelajaran yang interaktif, menyenangkan, dan berpihak kepada peserta didik. Pertanyaan kedua,
Apakah manfaat yang diperoleh jika peserta didik sudah mengembangkan kreativitas melalui bakat dan minatnya? Tindakan atau penyelidikan. Peserta didik mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan dan apresiasi atas pencapaian dalam mengembangkan bakat dan minatnya, serta dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan ketiga. Bagaimana agar mengembangkan kreativitas dan bakat peserta didik melalui pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan zamannya dapat diterapkan oleh guru lainnya? Tindakan atau penyelidikan. Dengan mengoptimalkan peran komunitas sekolah sebagai wadah berbagi pengalaman atau praktik baik yang telah dilakukan, dan peningkatan kompetensi anggota komunitas. Pertanyaan. Apa langkah-langkah untuk memulai mengembangkan kreativitas melalui bakat dan minat peserta didik? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik. Kedua, merancang pembelajaran dan instrumen penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ketiga, menentukan metode serta media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakter peserta didik. Dan yang terakhir, pemberian reward atau apresiasi kepada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar tinggi. Metode atau pembelajaran seperti apa yang akan digunakan untuk mengembangkan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minatnya? Tindakan atau penyelidikan. Menggunakan metode-metode pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan karakter peserta didik. Lalu, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pengembangan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minatnya agar tetap terus dapat dilaksanakan di kelas? Tindakan dan penyelidikan. Dengan cara selalu melakukan refleksi dan merancang kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan mengembangkan kreativitas peserta didik melalui bakat dan minatnya dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan. Yang bertanggung jawab memonitor agar jalannya kegiatan berjalan dengan baik dan konsisten adalah kepala sekolah, pengawas, dan pihak terkait mengobservasi dan mengevaluasi kegiatan setiap akhir bulan. Baiklah, demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagja dari saya. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.